Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hafiz Panjaitan, nomor pokok mahasiswa 1802 01 0011. Maka nomor ujian saya adalah 4565 di Fakultas Syariah HKI semester 4. Saya mengikutkan ujian yaitu mengenai tentang mata kuliah Sosiologi Hukum. Dan ini kartu ujian saya. Maka saya akan menjawab dan menerangkan satu persatu yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Buya Eko Priyadi. Yang pertama adalah jelaskan yang Anda pahami tentang perkembangan sosiologi hukum. Mengenai dengan sosiologi hukum, ada aliran-aliran atau mazhab-mazhab yang berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi hukum. Maka aliran atau mazhab yang sebuah keyakinan terkait suatu ide atau suatu gagasan yang dianggap benar, yang dianggap baik, sehingga diyakini banyak orang, yang di setiap disiplin ilmu sebagai cabang ilmu pengetahuan itu ada aliran, baik itu mazhabnya masing-masing. Maka kita contohkan mengenai pelajaran hukum Islam yang kita pelajari di semester yang lalu. Ada pemikiran mazhab, contohnya Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada aliran pemikiran mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan Imam Rushd dan lain sebagainya. Maka tentang perkembangan sosiologi hukum ada banyak aliran yang berkembang. Nah, justru itu di dalam kajian sosiologi hukum, cabang ilmu sosiologi hukum, setelahnya ada beberapa mazhab yang populer di kalangan para ahli, yaitu mazhab formalistis. Ini mengacu pada aliran mainstream, yaitu mereka berpandangan bahwa hukum itu merupakan perintah, merupakan aturan petunjuk dan pemegang kedaulatan atau pemegang kekuasaan yang tertinggi di dalam suatu sistem. Maka hukum itu berkembang, dipahami atau dimaknai sebagai perintah dari raja atau perintah dari penguasa atau perintah dari sultan. Lalu apa yang diperintahkan oleh raja, oleh penguasa, atau oleh sultan? Itu adalah hukum. Dan apa yang dilarang oleh raja, sultan, bahkan penguasa, itu adalah hukum. Kenapa demikian? Karena merekalah pemegang kekuasaan tertinggi, karena merekalah memegang kedaulatan. Maka itu adalah bagian dari mazhab formalistis ini. Maka konsep hukum positif kita adalah bahwa norma atau aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Kemudian berikutnya adalah ada disebut dengan aliran atau mazhab sejarah dan kebudayaan. Menurut mazhab atau pemikiran ini, hukum itu merupakan manifestasi atau perwujudan wujud nyata atau kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu bersumber dari adat istiadat, baik itu keyakinan atau kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat itu sendiri. Maka dia tumbuh secara alami. Lalu menurut mazhab ini atau pemikiran ini, hukum produk dari proses legislasi atau proses pembentukan undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara. Tapi dia merupakan manifestasi perwujudan dan kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat. Dan itulah sebabnya
aliran atau mazhab sejarah dan kebudayaan ini itu memiliki kelemahan. Kenapa? Karena hukum yang berkembang dari kesadaran masyarakat itu, dia tidak memiliki kekuasaan hukum meningkat karena dia tidak buat oleh lembaga negara yang memiliki otoritas atau yang memiliki kewenangan. Sehingga karena dia tidak memiliki kekuatan hukum meningkat atau mengikat, maka sanksinya pun juga hanya berupa sanksi yang bersifat moral saja. Tidak bisa diberikan sanksi hukum karena sifatnya merupakan kesadaran masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu sadar, maka dia akan patuh pada hukum. Kalau dia tidak sadar, maka dia tidak akan patuh dan kita tidak bisa menegakkan hukum. Kenapa? Karena sifatnya bersifat sukarela, maka dia tidak relevan di era modern seperti di zaman sekarang ini. Kemudian ada mazhab atau aliran pemikiran utilitarianisme, bahwa hukum itu seharusnya berfungsi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sehingga bisa terwujud kebahagiaan manusia dan hilangnya penderitaan manusia. Maka mazhab ini bersifat filosofis. Jadi mazhab utilitarianisme ini lebih bersifat filosofis terkait dengan nilai-nilai utama dari tujuan adanya hukum. Yang pertama adalah menegakkan keadilan dan kebenaran, dan kedua untuk mengatur masyarakat, untuk menertibkan masyarakat, maka kebahagiaan masyarakat akan terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena keadilan ditegakkan, kebenaran ditegakkan, sehingga kehidupan menjadi akan tertib dan lebih baik lagi. Selanjutnya, aliran atau mazhab sosiologi judicial jurisprudence, maka hukum positif berlaku di suatu yang resmi oleh suatu negara itu bisa berjalan efektif apabila nilai disesuaikan selaku selaras, seiring dan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Maka menurut mazhab sosiologi judicial jurisprudence, yang dimaksud ialah hukum positif. Hukum yang terdapat di perundang-undangan itu hanya bisa dijalankan secara efektif, hanya bisa ditegakkan apabila sesuai dengan kesadaran hukum yang di tengah masyarakat. Baiklah, mengenai tentang pemikiran, di sini disertakan pemikiran Max Weber dan Emil Durkheim. Jadi saya akan menjelaskan tentang pemikiran Max Weber ini. Max Weber ini adalah ilmuwan berkebangsaan Jerman. Dalam pemikirannya, Max Weber ini berpendapat bahwa ada pengaruh yang besar ajaran agama terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pemikiran dari Max Weber ini lebih erat kaitannya dengan sosiologi agama. Dan yang kedua, pemikiran Emil Durkheim, salah satu ilmuwan berkebangsaan Perancis. Menurut Emil Durkheim adalah masyarakat itu terdiri dari lembaga-lembaga sosial, yang masing-masing lembaga itu memiliki andil atau memiliki peran dalam terjadinya proses-proses sosial yang pada akhirnya kemudian melahirkan suatu perubahan sosial atau perubahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kajian terhadap sosiologi hukum itu terbagi menjadi 7 bagian. Maka menurut Durkheim, sosiologi itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah yaitu sosiologi umum. Ini mengkaji tentang hukum manusia sebagai individu dan perilaku manusia sebagai kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua, ada namanya sosiologi agama. Maka bahwa agama itu memiliki dampak, memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dan kalau kita bisa membaca sejarah, kita bisa memahami menjadi perubahan
perubahan disebabkan pengaruh ajaran agama. Jadi kita bisa mencontohkannya, kita mengenal ada namanya tokoh, yaitu tokoh Ibnu Sina, yaitu di kalangan kedokteran. Al-Jabar, itu adalah tokoh yang mengenai di bidang tentang matematika. Yang ketiga adalah sosiologi hukum dan moral. Sosiologi hukum dan moral ini mengkaji tentang bagaimana organisasi politik, organisasi masyarakat, kekuasaan, gerakan masyarakat itu berpengaruh terhadap yang terjadi di masyarakat. Maka saya fokuskan pada saat ini bagaimana kekuasaan hukum dan masyarakat, yaitu seperti kita contohkan segitiga hubungannya yang tidak terpisahkan antara kekuasaan dengan hukum masyarakat. Dan yang kemudian berikutnya, yang keempat adalah yang terkait dengan sosiologi kejahatan. Ini jadi bahwa kejahatan yang terjadi, kriminalitas di tengah-tengah masyarakat itu pasti dilatar belakangi oleh sesuatu sosial tertentu. Ada latar belakangnya, contohnya misalkan kenapa orangnya bisa membunuh, pasti karena ada latar belakang sosial yang mempengaruhi orang itu korupsi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dampaknya sosial. Dan yang kelima, sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi ini memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Gejala ekonomi termasuk gejala di bidang sosial. Kita bisa lihat misalnya Indonesia pada tahun 1998 itu terjadi namanya reformasi. Salah satunya gejala sosiologi sosial melatar belakangi krisis moneter yang melanda Indonesia, dan di mana $1 itu mencapai 18.000. Itu terjadi perubahan sosial, maka terjadinya krisis ekonomi di mana-mana. Kemudian yang keenam, sosiologi demografis. Ini berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat. Urban di kota-kota, jadi masyarakat itu secara demografis, secara kajian sosiologi bisa dibedakan, baik itu perilaku masyarakat, urban masyarakat di perkotaan dengan masyarakat yang ditinggal di perdesaan. Karena secara sosiologi bisa kita mengkajinya, ada perbedaan karakter dan perilakunya. Dan yang terakhir, sosiologi estetika ini terkait dengan nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kesusilaan yang diyakini dengan moral-moral yang dijalankan masyarakat. Nilai-nilai kesopanan santun itu merupakan bagaimana dan bagian dari sosiologi hukum estetika. Ini adalah pemikiran umum kepada tokoh